Pak Gani sebagai pegiat di bidang modal ventura, bagaimana Anda melihat kondisi dan juga prospek bisnis logistik dalam negeri saat ini? Ya, terkait industri logistics di Indonesia dari sisi venture capital, kita sangat opportunistic ya tentang industri ini. Kita lihat marketnya sangat besar, di tahun 2019 sekitar 240 billion US dollar dan growingnya lumayan kenceng juga. Tapi dari sini kita juga lihat banyak fragmentation di industri kita. Salah satu karena landmassnya Indonesia lumayan besar, dan kita juga negara yang banyak pulau-pulau juga. Jadi dari sisi fragmentation adalah banyak inefficiencies, dan kalau misalnya banyak inefficiencies, banyak opportunities juga buat improvement dan buat investasi. Oke, jadi memang banyak pemain baru, makin kompetitif. Kalau Anda melihat sendiri saat ini seberapa kompetitif sih bisnis untuk logistik ini, terutama kalau kita kaitkan dengan teknologi dan juga inovasi serta kecepatan untuk pengiriman barang? Ya, kalau di hari ini kita lihat emang lumayan kompetitif ya, specifically kalau kita lihat di bidang 3PL atau di last mile delivery. Contohnya ada legacy players seperti JNE dan Tiki, mereka sekarang juga tetap growing, even though mereka terkait di classified as old company ya. Tapi kita juga lihat ada players yang baru seperti Si Cepat, Antaraja, dan Paxels, dan mereka pakai sistem teknologi yang bisa bantu mereka berkembang dan scale up jauh lebih cepat daripada pemain yang lebih lama. But with that being said juga, di industri logistik kita juga lihat banyak subsektor yang relatively untapped. Contohnya kalau kita lihat di first mile atau di mid mile, or in fast juga, dan 4PL itu relatively untapped. Dan kita juga lihat next step of evolution di logistics akan ke arah subsektor itu. Oke, Pak Gani, Anda bagaimana melihat iklim persaingan bisnis nih antara tadi sudah Anda sebut juga antara pemain lama, legacy players dalam bahasa Anda, dan juga pemain baru di sektor logistik? Ya, yang kita lihat sih lumayan interesting ya, karena di industri lain mungkin lebih ke competition ya, antara old and new. Tapi kalau di industri logistik kita lihat lebih co-opetition atau cooperation lebih baik. Karena yang kita experience adalah legacy players punya aset, resources, dan network yang sangat luas dan sangat besar. Dan itu relatively new players nggak bisa lawan, karena legacy players mungkin udah develop industri ini atau aset mereka dan mereka lebih lama dari 10, 20, 30 tahun. New players biasa aset dan resourcesnya kurang cukup buat lawan old players. Tapi kita juga lihat new players punya teknologi yang sangat inovatif dan bisa membantu scale up. Jadi dari situ kita lebih lihatnya daripada competing lebih baik cooperation aja. Dan new players bisa provide sistem mereka, teknologi mereka to improve inefficiencies yang ada di old players punya industri atau old players punya bisnis. Menarik sekali, lebih baik kolaborasi ya. Kalau Anda lihat Pak Gani, bagaimana proyeksi Anda mengenai arah bisnis logistik di masa pandemi ini dan juga nanti pasca pandemi akan seperti apa? Ya, di masa pandemi ini kita juga lihat lebih banyak adoption dan utilization buat produk-produk logistics yang teknologi ya, tech-enabled logistics contohnya. Ini juga karena ada impact atau efek dari increase of e-commerce usage. Karena ada pandemi, kita nggak bisa shopping retail offline, dan human interaction kita pasti dikurangin in fear of the virus kan. Jadi karena itu kita more prone to shop online. Karena kita shop online, ya pasti logistiknya difulfill sama logistics company, contohnya JNE, Tiki, Paxel, atau Si Cepat. Tapi kita juga lihat di bidang B2B-nya, banyak adoption di produk dan barang SaaS contohnya. Isunya karena ya one of the issues karena pandemi kita semua harus mulai work from home contohnya, dan sistem legacy business mungkin tidak bisa jalan kecuali ada human interaction, human operators di dalam kantornya atau di dalam gudangnya. An example dari Paxel contohnya mereka pakai sistem locker
which reduces human interaction atau human usage, using smart lockers buat filter dan sort barang-barang yang dikirim. Jadi solusi-solusi yang seperti itu mulai diadopsi sama legacy players. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.